استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Hadirin muhtamin, para alim, para ulama, para siddiq, sesepuh dan sesepuh yang saya hormati, pula jajaran pengurus masjid, takmir masjid Raden Rahman Rahmatullah Sunan Ampel, hadirin wal hadirat, mustami'in wal mustami'at. Monggo kita mulai pertemuan kita pada malam hari ini dengan pembacaan Al-Quran, dengan harapan mudah-mudahan pahalanya dihadiahkan untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi azwaji wa dzurriyyatihi Rasulillah wa sallallahu rahmatullah sallallahu alaihi wasallam. Laila wa sayyidina wa sanadina wa amdatina wa amdatina wa sayyidina wa azwaji wa dzurriyyatihi wa qaddamihi wa alihi wa summa ila wa ruhina Syekh Muhammad bin Yusuf wa Abdullah bin Bismillah al-Rabbaina wa umatina wa jidadina jidadina wa amamina wa amamina. Al-Fatihah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب تحريم الكذب. Utawi iki bab nerangaken keharaman goro, dusta. Pada malam hari ini kita akan menjelaskan tentang haramnya dusta. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilm, wa la taqfu wa la tattabi'." Ojo manut sapa sira maing barang laisa kang ora ono laka kedua sira, laka iku kedua sira bi kelawan ma ilmu utawi pangawruhan. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Anjurannya ayat seperti itu. Janganlah kalian mengikuti, janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu sendiri tidak mengetahui. Kalau tidak ada kepastian ilmu, kepastian pengetahuan tentang hal itu, kita tidak boleh ikut. Artinya, bila mengikuti akan terjerumus kepada hal yang tidak sebenarnya atau dusta. Kenapa demikian? Karena inna sam'a wal basara wal fuada, bahwa ucapan, lisan, penglihatan dan hati semua nanti akan dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya kita punya meripat atau punya
lisan, punya pendengar, mesti harus digunakan atau dipakai untuk yang sebenarnya dalam artian yang segaris dengan aturan agama. Kenapa? Karena lisan nanti akan ditanyakan di hadapan Allah. Dibuat apa? Lisannya digunakan untuk apa? Pendengarannya, penglihatannya, semua akan ditanyakan satu persatu. Kalau digunakan dengan hal yang nggak benar, lisannya digunakan untuk ngerasani tonggo, kemudian meripatnya dipakai untuk melihat hal-hal yang nggak boleh dan seterusnya, maka nanti akan dituntut di hadapan Allah karena telah menggunakan anggota tubuh kita tidak sesuai dengan ajaran agama. Utamanya di sini adalah bab dusta. Dusta itu adalah menyatakan, mengabarkan, mengucapkan sesuatu yang tidak yang sebenarnya. Mengatakan sesuatu atau mengabarkan sesuatu yang tidak sebenarnya. Apa kadzib itu? Al-ikhbaru, mengabarkan, menceritakan an syai'in, tentang sesuatu, ala khilafil waqi'i, terhadap sesuatu yang tidak sebenarnya. Ngarang-ngarang. Sawa'un bil qawli, sama halnya dengan dusta itu dengan lisan, dengan ucapan, atau bil isyarati, atau dengan isyarat. Walaupun lisannya tak berucap, tapi kadang tangan kita, ketip-ketip meripat kita menandakan bahwa itu menceritakan seakan-akan mengucapkan dengan lisan, tapi dengan isyarat dengan mata itu sudah paham, maka dikatakan juga bisa ngerasani, bisa ribat, bisa namanya dusta. Ayat berikutnya, wa qala Allah Ta'ala ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Wa ma yalfidu lan ora nggunakaken sapa wong min qawlin, nyatane saking ucapan dawan, illa ladaihi angin iku tetep ing dalem sandingi wong qail. Raqibun atidun, ada malaikat yang menjaga, menulis, mencatat amal baik dan amal buruknya. Jadi ringkas cerita, sebetulnya CCTV atau kamera seperti di depan ini bukan hanya baru-baru sekarang ini, bahkan sejak Nabi Adam sudah ada namanya CCTV yang bisa disetel ulang nanti ketika di hari kiamat. Sekarang sedang merekam. CCTV-nya merekam, semua direkam, dicatat yang baik, tercatat yang baik, dan sebaliknya. CCTV lebih, kalau CCTV yang digital ya seperti yang kita pakai ini, bisa hilang datanya, bisa enggak. Tapi beberapa tahun, berapa ratus tahun mesti hilang. Kecuali hasil rekamannya CCTV-nya malaikat raqib dan atid, selama raqib atid itu bertugas tidak pernah kehilangan data. File-filenya tetap ada, nanti akan disetel ulang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pun juga Nabi Muhammad akan menyaksikan setelan ulang, film ulang yang pernah kita lakukan satu persatu itu nanti. Betapa bangganya Rasulullah ketika kita filmnya, anggap film ya, itu disetel dengan dalam durasi sekian, kemudian dalam rangka ada apa, dalam aturan agama sesuai dengan perintah Allah, dan kita mesti malu sekali apabila nanti yang ketika diperlihatkan amal-amal kita sedang melakukan hal yang maksiat terhadap Allah. Jadi setiap langkah sendirian, tempat sepi, tempat banyak, tempat ramai, semua tetap tidak terlepas daripada catatan, tulisan, rekaman daripada raqib dan atid. Jadi sehingga kita masing-masing punya buku catatan amal, nanti akan diberikan di hari kiamat nanti. Kalau buku catatan amalnya diberikan dengan tangan yang kanan, berarti alhamdulillah. Tapi kalau catatan amalnya diberikan dengan tangan kiri, innalillah, a'udzubillah, subhanallah.
Dusta, apa dusta itu? Apa resikonya dusta? Dusta ini Bapak Ibu bisa dilakukan siapapun. Di transaksi ketika jual beli bisa dusta. Di rumah tangga bisa dusta. Dimanapun bisa jadi terjadi dusta itu. Yang jelas dusta itu adalah menghabarkan, menceritakan sesuatu yang tidak yang sebenarnya. Contoh yang transaksi jual beli bisa mengakibatkan sah dan tidaknya jual beli. Contoh, seseorang yang menawarkan sepeda motor, contohnya harganya 8 juta, ditawar oleh temannya 7,5 juta. Bilangnya dia subuh tadi sudah ada yang nawar, berapa? 8 juta kurang 100 katanya. Padahal tidak ada yang menawar. Tidak ada orang yang menawar, dibilang menawar sekian rupiah. Tujuannya dusta itu biar cepat laku dagangannya. Akhirnya karena ditawar 7,5 enggak diberikan seterusnya, maka dia berdusta. Jadi ini tadi sudah ditawar sekian, lebih tinggi dari tawaran. Akhirnya karena dia mungkin naksir kepada barang yang akan dijual itu, sudah seret, maka dibelilah sepeda motor itu dengan harga agak tinggi disebabkan dusta. Nah itu dusta semacam itu bisa mempengaruhi terhadap akad jual beli yang sengaja dibikin dusta biar cepat laku, maka bisa menyebabkan terhadap hasil jual belinya itu bisa haram. Sahnya sah, tapi hasilnya haram. Hasil jual belinya bisa haram. Ini buat apa? Gara-gara janji, gara-gara ucapan yang dusta itu, ya jual belinya sah. Kenapa? Karena akad jual belinya sudah lengkap. Ada pembeli, ada penjual, ada sirot, ada akad, ada saman, dan diucapkan. Ada ucapan atau ijab kabul, sah. Tapi karena ngibuli, karena ngakal-ngakali, karena dusta, hasil uangnya itu total haram. Itu disebabkan dusta. Akibat atau akibat daripada dusta itu ada dua hal. Yang pertama, dusta yang berakibat di dunia, artinya siksaannya, balasannya diberikan di dunia. Dan ada akibat kedustaan itu diberikan siksaannya nanti di hari kiamat. Awakibul kidri fid dunya, akibat daripada kidib dusta yang akan diberikan di hari di masa hidupnya. Satu, in idamul thiqati, tidak dipercaya. Ada cerita klasik, ada seorang yang dusta di pinggir hutan, tidak ada harimau, tapi dia bilang harimau, harimau, harimau. Orang kampung banyak yang datang, dikira ada harimau sungguhan. Serigala, serigala, datang lagi orang. Ternyata kedua kalinya dusta, ketawa dia. Yang ketiga, ternyata yang datang harimau sungguhan, serigala sungguhan. Serigala, harimau, harimau. Karena yang pertama dan yang kedua dusta, yang ketiga yang datang harimau sungguhan. Dia minta tolong pada orang sekitar, harimau, harimau, serigala. Padahal serigala sungguhan tidak ada yang menolong. Maka akibat daripada kedustaannya tidak dipercaya. Karena tidak dipercaya, permintaan pertolongannya dikira dusta seperti kemarin-kemarinnya, akhirnya ya menjadi santapan daripada harimau, dimakan oleh harimau gara-gara dusta. Atau guyonan di desa, kebakaran, datang ternyata nggak ada kebakaran. Satu kali, dua kali mungkin percaya, setelah ketiga kali ternyata kebakaran sungguhan.
Jadi yang pertama, siksaan atau hal yang negatif yang didapat bagi orang yang dusta di dunia, satu diantaranya in'ida muttaqotikoti, tidak dipercaya, bagaimanapun sudah dipercaya, apalagi dalam perdagangan, apalagi hal masalah hutang. Wah, hutang ini langganan, sebulan lagi tak sahur, sebulan lagi tak kembalikan, ternyata setelah 1 bulan nggak ada, mohon maaf dan seterusnya. Akhirnya ketika butuh berikutnya, ya jelas kehabisan kepercayaan, akhirnya dia minta utang lagi, pinjam uang lagi, pasti nggak dikasih karena sudah kehilangan kepercayaan yang ada pada dirinya. Akibat yang kedua daripada dusta adalah zawalul barakati war rizki. Orang yang suka dusta akan kehilangan keberkahan hidupnya, keberkahan rizkinya, war rizki, dan hilangnya rizki. Orang yang suka bohong, suka dusta akan kehilangan keberkahan hidupnya dan akan kehilangan rizkinya. Mestinya dia dapat rezeki karena dia berdusta, suka berdusta, maka dia akan mendapatkan sanksinya secara tidak langsung bahwa kita akan kehilangan keberkahan dan kehilangan rezeki. Kalau orang jujur Bapak Ibu pasti dapat rezeki lah. Apalagi hal yang berkaitan dengan dagang, gak apa-apa walaupun hasilnya sedikit, yang penting jujur, maka akan berkah yang ada pada kita. Berkah umur, gak gelem loro-loronen. Kalau orang yang dusta, aja penyakitnya anaknya, penyakitnya yang digoda oleh suaminya dan istrinya, bisa terjadi disebabkan suka dusta, sehingga keberkahan yang ada pada keluarganya, pada dirinya dicabut oleh Allah, sehingga tidak berkahlah hidupnya. Walaupun banyak rezeki, dusta dalam perniagaannya, rezekinya keberkahan dicabut, walaupun uangnya banyak, akan terjadi penyakit yang bisa cukup menyita keuangan, kemudian bisa anaknya yang sulit ditangkap oleh polisi dan sebagainya. Itu pertanda adalah tidak barokah, bisa jadi dicabut oleh Allah keberkahannya disebabkan transaksi kehidupannya, kesehariannya penuh dengan dusta. Itu yang akan didapat di masa hidup atau di dunia orang yang dusta. Yang keempat, yang ketiga, negatif yang akan diterima oleh orang-orang yang pendusta itu in'ida mutma'ninati, tidak ada ketenangan, terusik, apalagi masalah hutang sana hutang sini, janjinya nggak bener, dusta terus, jalan gang keluh ketemu orang yang menghutangi, pindah ke sana ketemu lagi, siang malam ditelepon untuk melunasi hutangnya, gak tenang. Itu hal yang pasti Bapak. Ya'isul kadhibu fi khawfin, ya'isul kadhibu fi khawfin da'imin min iqtidahi amrihi, bahwa orang yang dusta itu akan selalu khawatir dalam segala urusannya. Kalau jujur, minta maaf, mungkin 1 kali masih ditoleransi. Tapi kalau jujur, akhirnya orang-orang bisa jadi iba, perhatian kepada kita. Kalau memang tidak punya, ya bilang tidak punya, mohon maaf dan janji lagi. Janji yang tidak benar itu, atau berkata dusta itu kadang-kadang kok coro Surabaya dipaitu gara-gara omongannya yang nggak benar, dusta. Yang keempat, yang akan didapat orang dusta atau pendusta di dunia yang keempat adalah qaswatul qalbi, hatinya keras, sulit menerima ditutur, sulit menerima wasiat wejangan, sulit sekali. Untuk melakukan sholat 5 waktu sulit karena sudah hatinya keras. Bahwa al-kadhibu atau al-kidhu yang maradul qalbi, yang maradul atau maradul qalbi wa
alias hatinya sakit. Oleh karena disebut dengan keras hatinya. Kalau orang Indonesia bilang keras kepala. Kalau orang Arab bilang qaswatul qalbi, keras hatinya, dituturi. Ada nasihat, ada ayat, ada pengajian, mumpan, minter. Gara-gara suka dusta. Itu yang akan didapat oleh orang-orang yang dusta atau pendusta masa hidupnya diantara tidak kurang daripada 4 itu. Kehabisan kepercayaan, hilangnya keberkahan dan hilangnya rezeki, hilangnya ketenangan dan keras kepala pasti akan menjadi. Sedangkan awakibul kadhibi fil akhirat, sedangkan akibat daripada dusta di akhirat nanti ada lain, beda. Yang tadi akibat yang akan dirasakan oleh pendusta di masa hidupnya, sedangkan akibat daripada pendusta yang akan terjadi di akhirat diantaranya thariqun ilan nari. Orang yang dusta itu berarti sudah berjalan menuju neraka. Kalau panjenengan berangkat dari rumah menuju Sunan Ampel untuk mengaji, untuk sholat ibadah, sholat berjamaah, kemudian ingin mengaji, maka dari rumah panjenengan berarti sudah menuju man salaka thariqan yaltamisu fihi ilma salakallahu thariqan ilal jannah. Panjenengan kalau niat ngaji malam apapun, hari apapun, jam berapapun panjenengan niat baik-baik ke Masjid Sunan Ampel, maka panjenengan berarti sudah mulai belajar berjalan menuju surga. Tapi kalau orang dusta sudah persekot, ditanya orang Surabaya persekot atau DP, panjenengan menuju neraka. Naudzubillah, bahaya Bapak Ibu. Apalagi dalam dunia tasawuf, orang yang menekuni atau sudah berbaiat pada sebuah thariqah apa saja, thariqah yang muktabarah, thariqah yang diasisi oleh sahibut thariqah, ketua thariqah yang disilakan dengan jadman, sudah thariqah apa saja yang sudah dibaiat, yang sudah dianggap sebagai thariqah muktabarah, kemudian orang-orang di dalamnya berarti orang yang sudah belajar membersihkan diri. Bisa Qadiriyah Naqsabandiyah, bisa Sadiliyah, bisa Tijaniyah, bisa yang lain. Banyak, lebih daripada 40 thariqat yang muktabarah. Artinya kalau sudah membaikkan diri atau sudah masuk pada sebuah thariqah, maka di antara hal yang sangat tidak diperbolehkan adalah dusta. Karena sangat merusak sekali Bapak Ibu. Dusta. Jadi yang pertama, anggap siksaan orang atau negatifnya seorang yang suka dusta atau pendusta akan diberikan di akhirat nanti adalah thariqun ilal jannah, bahwa dusta itu berarti sudah berjalan menuju neraka. Mana hadisnya? Ada hadisnya. An-Nabi bin Mas'udin, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, hadis yang pertama. Orang ngendika sapa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kata beliau, innas sidqa, bahwa sesungguhnya kebenaran, kejujuran, yahdi ilal birri, akan menunjukkan dan mengarahkan pada kebenaran dan kebaikan. Lek jujur berarti menuju surga. Wa innal birra, dan bahwa kebaikan, yahdi akan mengarahkan dan akan menunjukkan kita ilal jannati, kepada surga. Jujur, kebaikan, dan kebaikan itu menuju surga. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, bahwa orang yang dusta atau kedustaan akan menunjukkan kepada kita, menuju ilal fujuri, pada fujur itu berbuat dosa, acut. Kemudian wa innal fujura yahdi ilan nar. Kata-kata fujur itu berarti telah mengarahkan kita ke dalam neraka. Artinya jujur berarti kita sudah diarahkan ke surga. Dusta berarti sudah diarahkan atau mengarahkan diri kepada neraka. Makanya di sini dikatakan yang negatif yang pertama, orang yang
dusta yang di akhir adalah tariqul ilal jannati. Al-kadhibu yahdi ilal fujuri wal fujur yahdi ilan nar. Yang berakhir kepada neraka. Yang kedua akan diberikan pada pendusta nanti di hari kiamat atau di alam kubur. Saat di antaranya adalah adzabul qabri. Warada fi ru'yan nabawiyah annal kadhiba yu'adzabu fi qabrihi bi syakki sidqihi atau famihi ila qafahu iqaban likidbihi. Orang yang mendusta, suka dusta masa hidupnya, nanti di alam kubur akan disiksa, akan dibelah mulutnya ila qafahu hingga kepada pelipisnya dibelah. Iqaban likidbihi sebagai siksa terhadap pedustaannya. Nanti di alam kubur bahwa orang yang suka dusta mulutnya akan disikar, dibelah sampai ke pelipisnya di alam kubur. Yang ketiga, al-la'natu satu laknat. Laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa suhtullah, dan murkanya Allah akan didapat. Al-kadzibu sababun li sukhtillahi azza wa jalla. Bahwa dusta akan menyebabkan kemurkaan Allah kepadanya. Kalau orang beribadah, sholat, puasa, tapi kita selalu dimurkai oleh Allah. Kenapa? Karena selalu berbuat dusta. Apalagi orang-orang thariqat selalu dusta. Apa gunanya? Allah telah memurkai sebuah sifat, satu sisi sifat yang di lain ibadahnya, artinya dari sisi dustanya dimurkai oleh Allah, sementara kita baca istighfar, baca sigot-sigot yang dibaca dalam thariqat, maka tidak ada gunanya. Kenapa? Karena Allah dalam murka disebab dusta itu. Dusta, andaikan ada sidik, andai kata menungso di dunia niki jujur semua, maka tidak akan ramai di dunia ini, utamanya di dunia politik. Bapak-bapak kita janji-janji kemudian diberikan sungguhan, berarti jujur akan janjinya, insya Allah Indonesia makmur santosa. Tapi kadang-kadang masih ada hal yang tidak jujur, maka akibatnya akan menimpa kita. Bahkan kita yang tidak ikut jujur akan tertimpa, akan kena musibah itu sendiri. Contohnya musibah yang menerpa di dunia ini pasti disebabkan oleh perilaku hamba-hamba Allah yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Oleh karenanya, Bapak Ibu, usahakan jangan pernah dusta. Jangan pernah dusta. Kalau orang-orang lawas itu, orang-orang sepuh zaman dahulu itu, jarang orang berdusta itu. Kalau sudah bermacam-macam hal, diantaranya disebabkan oleh digitalisasi dengan media-media yang beredar yang kita gunakan itu kadang-kadang membuat hal-hal yang tidak sebenarnya. Contoh aja, jujur-jujuran Bapak Ibu. Sekarang ada marak AI itu bisa membuat film yang tidak sungguhan, seperti nendang sungguhan, padahal itu hasilnya dusta itu. Kemudian diupload ke media-media, ke Facebook lah, kemudian ke Instagram, padahal editan bukan yang sebenarnya. Apakah itu termasuk dusta? Wallahu a'lam. Tujuan seperti sungguhan itu, padahal tidak sungguhan. Oleh karenanya teman-teman mahasiswa ini ancaman. Kenapa ancamannya? Karena karya ilmiahnya bisa jadi dusta. Nah, untung-untung di sebuah organisasi perguruan tinggi itu menggunakan ada software namanya Turnitin. Kalau kena Turnitin itu scan, maka yang muncul adalah
semua opini yang ada di dalamnya muncul semua. Ini ngambil dot ini, www dot ini, semua keluar alamat link-linknya keluar semua. Maka plagiasinya maksimal 21%. Tapi kalau nanti lebih dari itu maka harus diatur di ATM katanya, diatur, dimodifikasi dan seterusnya. Jadi harus direferensi lagi agar supaya plagiasinya tidak terlalu tinggi. Lah, sekarang plagiasi atau tembakan atau dusta dalam sebuah karya ilmiah adalah sebuah kedustaan. Itu sulit dihindarkan. Ya pokok lulus lancar apa? Sementing lancar dalam sidang untuk mendapatkan gelar S1, S2, S3 itu harus melalui sidang yang tentunya dituntut untuk jujur. Dan itu sangat sulit sekali. Apakah itu termasuk dusta yang diancam tadi? Wallahu alam. Jadi kalau dunia perguruan tinggi mesti karya ilmiahnya walaupun ada dosen pembimbing atau promotor doktor dan lain sebagainya itu pasti akan dibimbing sesuai dengan sebenarnya. Itulah yang terjadi sekarang dengan adanya AI itu menjadikan umat atau generasi menjadi lebih cerdas, menjadi sebaliknya. Kalau saya menjadi sebaliknya. Kalau dulu untuk mendapat gelar S1 itu sulitnya setengah mati. Karena tidak ada www dot itu tidak ada. Sekarang hampir semua adalah menggunakan link-link yang disebarkan. Bahkan sudah ada link-link yang tersembunyi yang sengaja bisa diungkap oleh para dosen, itu pun apakah termasuk mengarah dusta itu apa tidak, Allah. Usahakan anak-anak kita yang ternyata akan menghadapi karya ilmiah terakhir untuk mendapat gelar itu, maka sedapat mungkin jujur, dan kejujuran itu mesti diukur dengan imbangan dengan adanya digitalisasi ini, sebab ketidakjujuran kita akan terbaca dengan software yang telah dipakai oleh sekian banyak kampus atau perguruan tinggi. Hadis yang kedua, an Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu anhu. Diriwayatkan saking Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu anhu, mungkin ridho sapa Allah saking Abdullah bin Amr dan As radhiyallahu anhu. Qala anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku qala ngandika sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Arba'un papat man utawi sapane wong kuna kang iku utawi papat kunna kang utawi papat iku fihi tetep ing dalem man kana moko ono sapa man iku munafikon wong kang munafik kholison murni. Bapak-bapak dan ibu sekalian, apa munafik itu? Ada musyrik, ada munafik, ada kafir, ada muslim. Ada muslim, ada kafir, ada munafik, ada musyrik. Kalau musyrik jelaslah orang yang mensekutukan Allah. Kemudian kalau munafik ini apakah kafir? Orang kafir ya jelas kafir. Gampangnya orang yang tidak percaya kepada Allah atau menuhankan selain Allah sudah musyrik atau orang kafir. Tapi kalau orang munafik ini Bapak ya, orang munafik itu nanti siksanya innal munafikina fid darkil asfali minan nar, dia akan disiksa di neraka paling bawah. Peristiwa-peristiwa perang dulu pada zaman Nabi itu orang-orang yang tulus dan ikhlas akan hadir dengan setulus-tulusnya karena menegakkan agama. Tapi kadang-kadang di tengah itu sama-sama muslimnya saling menggembosi. Lau sampean dalek mati. Lu omah kok sakno anake lho. Kok sampean gugur mati anak yatim. Itu diantara celotehan orang-orang yang menggoda orang yang akan berangkat perang mengikuti Nabi, membela Nabi, tapi kadang-kadang dihasut, akhirnya tidak sedikit
dia kembali. Kenapa? Takut mati dan lain sebagainya. Pada zaman Nabi ada perang yang dihasut oleh seorang sesama muslimnya, menghasut. Jadi munafik itu adalah orang yang masih berstatus muslim tapi dia selalu mengganggu, bahkan kadang mengacau, kadang memprovokasi untuk tidak melakukan hal-hal yang sesuai dengan ajaran agama. Artinya orang yang mau berangkat perang dari rumah aja dipoyoi lah, apa sampai melok perang. Tunggu gini kok pada ngaku. Kok terus sekarang ayo ngopi nang kene ae. Sampeyan kok lek melok perang mati, anai sapa sing ganti rambut. Seperti itu. Orang munafik ini bisa berubah-ubah wajah. Di hadapan Nabi dia bilang, "Saya iman jenengan ya Rasul. Saya akan mengikuti jenengan." Tapi di tempat lain, di teman-teman yang sama, "Loh awakmu percaya Nabi tak?" "Enggak, saking aku itu membujuki Nabi," katanya gitu. Nabi kok dibujuki ya? Itu namanya munafik. Banyak hal yang mendefinisikan munafik. Orang yang berjanji itu bisa dikatakan munafik. Munafik karena berjanji tapi tidak memenuhi janjinya. Waman kanat fihi khoslatun min hunah kanat fihi khoslatun min nifaq. Ada 4 hal, di mana 4 itu apabila ada pada diri seseorang, maka dia dikatakan munafik nyata, munafik murni. Arba'un man kunna bihi kana munafiqan khalisan. Ada 4 hal yang mana 4 hal itu apabila ada pada diri seorang menjadi sifat seorang, maka dia dikatakan sebagai munafik yang nyata. Terus waman kanat fihi khoslatun min huna kanat fihi khoslatun minan nifaq. Kalau memang yang 4 itu ada pada satu sifat dari seorang, maka dia masuk bagian daripada nifaq. Hatta yad'aha, hingga dia meninggalkan 4 hal itu. Apa saja? Kalau ada sifat yang kami sebut ini nanti ada pada diri seseorang, maka dia namanya munafik. 1, idza tumina khana. Bila dipercaya dia berkhianat. Bila diberi kepercayaan dia khianat. Bisa jadi ditunjuk sebagai panitia, diberikan tanggung jawab, diberikan finansial, secara finansial sudah diberikan, ternyata dia khianat. Bisa curang dalam tugas, bisa curang di dalam finansial, maka sudah dikatakan satu di antara yang 4 bahwa orang yang diberikan amanah kemudian dia khianat, namanya orang munafik, walaupun orang Islam. Wa idza haddasa kadzaba, dan apabila dia ngomong kadzaba, maka dia dusta. Malah kadang jadi omongan, jangan ikut itu, orangnya pendusta dia. Walaupun kadang-kadang yang dikabarkan bukan hal yang tidak bersifat dusta, tapi karena sering dusta, maka dia akan kehilangan kepercayaan seperti yang disampaikan tadi itu. Idza hadasa kadzaba, dan bila dia ngomong pasti kok cara kasar ngopus dia. Enggak dibilang iya. Tujuannya kadang-kadang untuk mengangkat dirinya biar dikatakan orang yang hebat. Dan banyak hal pembicaraan seseorang bisa menjadi dusta apabila ada tujuan-tujuan yang tertentu sehingga dia berani dusta. Jadi kalau memang sudah ada pada diri kita siapapun orangnya berkata dusta, maka adalah kita sudah mendapat bagian daripada sebutan nama munafik. Wa idza ahada ghadara, kalau dia berjanji pasti dia tidak sesuai dengan janjinya. Yang banyak terjadi janjian, yang paling banyak terjadi adalah masalah utang, uang, pinjam uang. Pada malah kadang sumpah wallahi
bulan depan saya ganti. Ternyata sampai 1 bulan tidak ada kabar, bahkan kadang menjauh. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dunia hutang itu ada istilah katanya, nggak ada hutang hidup nggak semangat katanya. Tapi terlalu banyak hutang ya lebih dari kebalikannya, ojo ake-ake hutang. Sebab ini kalau pinjam gampang, tapi kalau ketika memberikan, menyauri, walaupun sedang ada kadang-kadang eman. Punya hutang 2 juta, ketika sudah dapat rezeki 2 juta, kadang-kadang kita eman untuk nyauri, itu eman biasanya. Maka Nabi menyatakan, layyul wajib, orang yang menunda-nunda hutangnya padahal dia sudah ada rezeki untuk melunasi, tapi ditunda. Kapan hari aja nanti kalau ada rezeki lagi akan dicari, maka yahillu irduhu katanya, boleh diganggu kehormatannya, dicela boleh katanya begitu. Artinya kalau sudah janji, kemudian dia sudah punya rezeki, tapi dia menunda, tidak melunasi hutangnya, maka dia akan halal kehormatannya, kewirangannya halal. Artinya diseneni, dimarahi boleh. Kalau memang sudah punya rezeki, tapi tidak segera dilunasi. Yang paling ngeri Bapak Ibu, hutang yang sudah jatuh tempo kemudian tidak dilunasi padahal dirinya sudah punya uang dan sampai terbawa mati. Maka Nabi mengatakan, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi atau yudhu anhu. Jiwa seseorang sangat bergantung, terkatung-katung, boleh diartikan begitu, terhadap hutangnya. Sampai kapan? Sampai yudhu anhu, sampai dia dilunasi. Bapak Ibu, saya teringat ceramahnya seorang Habib Abu Bakar dari Pasuruan. Cerita begini, ada tetangga pinjam jarum ya, ngerti jarum ya? Yang cuma seharga jarum, tapi pinjam. Akhirnya setelah menjahit pakaiannya, selempit nonang sebelah. Kan rumah-rumah orang desa itu kan dari gedek Pak ya, sudah lupa apa namanya, jarum yang dipinjam sudah lupa. Singkat cerita, yang pinjam jarum itu meninggal. Ketika meninggal, datang dalam mimpinya bahwa dia tidak segera diadili oleh malaikat, kok neraka, kok disiksa atau mendapat nikmat kubur, atau belum ada keputusan. Disebabkan katanya dia pernah pinjam jarum tidak dikembalikan. Datang dalam mimpi, saya pada masa hidup saya dulu pernah pinjam jarum sebelah, tapi belum sempat dikembalikan. Tolong ambil jarum itu, kembalikan. Sadar, pagi-paginya dilihat, ternyata jarum yang dipesan itu masih ada, tapi sudah karatan, sudah ngayeng. Akhirnya diambil, ini yang dimaksud oleh almarhumah itu. Karena hanya satu batang, tapi sudah karatan, orang tentunya nggak mau. Kalau sebetulnya diminta keikhlasannya juga bisa, tapi karena pinjam, dia tetap pinjam. Akhirnya dibelikan di toko yang satu rusin tak paksa wadah. Bilang, Mbak, ini orang tua saya pernah pinjam jarum di sini, tapi belum sempat dikembalikan sampai beliau meninggal. Ini tak balik no, yang pinjam satu dikembalikan sewadah. Lah apa cuman aja. Tapi bagaimanapun dia walaupun sudah ikhlas, tapi yang namanya pinjam tetap pinjam. Sudah dikembalikan, ya mohon maaf dan sebagainya. Dan malam berikutnya keluarga itu bermimpi lagi. Alhamdulillah, terima kasih nak yo. Jarum pinjamanku sudah sampean kembalikan, sekarang saya sudah diadili. Alhamdulillah mendapat jatah nikmat kubur. Gara-gara pinjam jarum gak dibalekno itu, maka tidak segera diadili oleh malaikat yang bertugas. Oleh karenanya berarti benar nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi, bahwa jiwa seseorang, orang mukmin,
sangat bergantung terhadap hutangnya. Kalau hutangnya belum dilunasi, akan masalah Bapak Ibu di alam kubur, apalagi di alam akhirat. Hati-hati. Nah, kemudian pernah ditanyakan oleh teman-teman santri, Pak, saya dulu waktu mondok beli pasuruan seperti itu. Kalau beli bakso sebelum bayar sudah menghilang duluan. Jadi nggak bayar karena ketika ramai dia menyelinap lari. Sering saya lakukan. Terus saya tanyakan orang yang jualan itu sudah nggak ada, entah meninggal atau bagaimana. Terus bagaimana caranya saya mengembalikan? Untuk ruwet Pak. Sing dodolan bakso wis hilang. Apa meninggal? Apa dia pindah rumah dan sebagainya? Yang jelas sudah nggak jualan lagi. Bingung kata dia apa kata balik no. Oleh karenanya mesti hati-hati. Ada sebagian ulama yang memperbolehkan, diupayakan mau lunasi gak ketemu dan sebagainya, sudah diupayakan cari. Saya punya hutang, orangnya gak ada, pindah Wonokromo, pindah lagi, akhirnya gak ketemu, nomor teleponnya gak ada. Padahal panjangan punya hutang. Ada solusi. Diberikan pada fakir miskin niat nyauri. Katanya nanti akan dikembalikan di hadapan Allah. Hutang itu yang karena dicari sudah usaha tidak ketemu, maka jalan satu-satunya katanya bersedekah dengan niat nyauri hutang yang itu. Bapak Ibu yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali hutang. Hutang jangan kita punya hutang kemudian belum dilunasi sebelum meninggal. Harus dilunasi sebelum, baik hutang kepada Allah. Apa hutang kepada Allah? Puasa, sholat. Jangan pernah membawa hutang. Sholat, puasa dibawa mati. Begitu juga hutang pada sesama. Segera dilunasi. Walaupun alhamdulillah ternyata harus jual rumah. Yang penting lunas. Jangan sampai emang jual rumah, hutangnya masih ada, tapi juallah rumah dulu untuk melunasi. Tapi mudah-mudahan tidak sampai jual rumah, usaha-usaha dan usaha akan melunasi hutang-hutang. Sehingga nanti di hadapan Allah kita tidak terkendala dengan adanya hutang. Walaupun hutang itu sebagai semboyan, nggak ada hutang katanya nggak semangat hidup. Ya kan terlalu banyak, terlalu semangat Pak. Kakek hutang itu sampai ke Malaysia, sampai ke luar negeri, kadang-kadang pulangnya juga belum melunasi. Oleh karenanya jangan terlalu banyak menuntut hidup lebih dari sekedar kemampuannya. Kalau memang harus hutang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah rezeki kepada kita sehingga tidak usah hutang. Mudah-mudahan yang punya hutang segera dilunasi dengan rezeki yang diberikan oleh Allah. Kita bisa melunasi, jangan hutang lagi kalau sudah lunas. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa beribadah lebih maksimal, mencari rezeki lebih maksimal, memberikan pendidikan kepada anak tentu menggunakan rezeki sehingga anak-anak kita bisa mengenyam pendidikan yang layak untuk menghadapi kehidupan yang nyata ke depannya. Amin Allahumma amin. Dan semoga kita mati dalam badan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.